Bab 427. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid mendapatkan banyak. Pertandingan pertama pengepungan. Itu juga melawan Amerika Serikat. Lihatlah ekspresi Grid. Dia tidak pernah berkeringat seperti ini sebelumnya. Ini penampilan yang langka. Ini berarti, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Peringkat estafet pengepungan mulai naik dengan cepat. Itu menunjukkan jika kebanyakan orang bersenang-senang dengan situasi ini. Bukankah Yura dan Jisuka tidur di kamar Grid tadi malam? Aku ingin menyangkalnya, tapi itu benar. Paparazi mengambil foto mereka meninggalkan kamar Grid pagi ini. Dia pantas dihukum, karena sendirian dengan keindahan terbaik di dunia. Amerika Serikat akan menginjak-injaknya. Kemalangan Grid adalah kebahagiaanku. Ratusan juta pria dibutakan oleh kecemburuan. Mereka ingin melihat Grid runtuh dengan cepat. Orang-orang Korea mengundurkan diri. Baik, akan sulit untuk memenangkan medali dalam perang pengepungan. Bahkan, jika kita tidak segera bertemu Amerika Serikat. Dalam retrospeksi, lebih baik dihilangkan lebih awal. Para pemain kami akan dapat mengambil hari libur dan berjuang keras besok. Secara khusus, Grid harus menghabiskan banyak energi tadi malam. Grid adalah orang yang menggambar Amerika Serikat. Dia memikirkan gambaran besar. Sungguh God Grid. Kekalahan awal dikonfirmasi. Warga Korea berusaha berpikir sepositif mungkin. Itu sama dengan Grid. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat dan pergi ke ruang kapsul. Bagaimana jika dia berkonsentrasi untuk berburu, sementara ranker lain sibuk dengan kompetisi nasional? Aku bisa sedikit maju. Grid hanya memikirkan permainan dan tidak punya niat untuk menjelajahi Paris. Lowell mendekatinya. Pikirkan ini sebagai latihan perang. Latihan perang. Lowell menyeringai cerah di Grid. Bukankah tujuan akhirmu untuk menjadi kaya, menjadi yang terbaik, dan diakui oleh orang-orang? Untuk mencapai tujuan itu, kamu harus menjadi raja. Syarat pertama untuk menjadi raja adalah garis keturunan, tapi player tidak memiliki konsep garis keturunan. Yang dibutuhkan Grid adalah pembenaran dan wilayah yang luas. Adalah takdirnya untuk terus mengambil bagian dalam perang untuk memperluas wilayahnya. Awalnya, simulasi perang membutuhkan tenaga dan uang yang sangat besar. Sulit dilakukan dengan kapasitas yang ada saat ini. Tapi hari ini, kita memiliki kesempatan untuk mencoba simulasi gratis. Petik 2. Mencoba yang terbaik. Aku akan mengajarimu strategi dan taktik. Nah, jika kamu takut, kamu bisa menyerah lebih awal. Ini batasmu. Lowell adalah satu-satunya di Overgearet yang mengkritik Grid. Lowell selalu menunjukkan kesalahan Grid, terkadang membuatnya merasa malu. Alasannya, dia berharap untuk pengembangan Grid. Ya, sama saja sekarang. Lowell berbicara dengan nada tinggi dan kuat, jelas-jelas memancing Grid. Dia tahu, Grid saat ini telah kehilangan motivasi. Demikian, Lowell tidak bisa diam. Petik 2. Grid di masa lalu akan merasa kesal, tanpa memahami niat Lowell. Tapi, sekarang berbeda. Dia melihat mengapa Lowell memprovokasi dia dan menjawab. Oke, bawa saja. Dia diam sejenak, menyerah. Jelas, jika dia melupakan dirinya sendiri akhir-akhir ini. Bangun. Tepuk. Grid menamparkan pipinya dengan kedua tangan. Mata hitamnya sekali lagi, mendapatkan seperti mereka. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menang. Seperti biasa. Kamu merawat Grid. Apakah kamu pikir, aku akan kalah dengan sengaja? Perwakilan Amerika mendengar percakapan antara Lowell dan Grid. Lowell mengangkat bahu pada mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan berjuang yang terbaik untuk pengembangan Grid. Yang terpenting, dia harus menang, sampai mereka bertemu Rusia. Lowell tidak punya niat untuk dikalahkan oleh Korea Selatan. Variabel yang dimiliki Korea adalah jubah penguasa dan hoodie zip-up. Petik 1. Lowell mengetahui sebagian besar item Grid dan anggota Overgearet. Pertama, jubah penguasa. Itu adalah item yang diberi peringkat legendari, yang diperoleh Grid pada hari ketika Night Overgearet Raiden diciptakan. Komen cas, komando militer, dan suara penguasa adalah semua keterampilan yang melekat pada jubah penguasa. Itu memungkinkan sistem pengiriman perintah yang sederhana dan efisien. Jika Grid mengambil keuntungan darinya, dia akan dapat secara efisien memerintahkan 50 NPC dan bertindak sebagai ancaman moderat. Berikutnya adalah hoodie zip-up. Jubah tembus pandang yang dibuat oleh Grid dari sisik Sylphid. Itu adalah barang Overgearet mewah. Grid, Yura, dan Pixwood semuanya memiliki satu. Jadi, itu perlu untuk menjaga agar tidak bersembunyi. Selain itu, dia perlu memperhatikan kekuatan serangan dasar Grid. Yura tidak cukup dewasa untuk bisa dibandingkan dengan perwakilan AS di luar neraka. Sementara, Pixwood hanya bisa mengikat satu perwakilan AS. Perwakilan Korea lainnya tidak layak dibahas. Ayo pergi. Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah pertandingan pembuka acara pengepungan. Ratusan ribu orang bersorak untuk mereka, ketika mereka memasuki kapsul. Anda telah memasuki hutan Antrava. Anda memiliki 20 menit sebelum pengepungan dimulai. Harap siapkan selama 20 menit ini. Korea Selatan, mereka hanya baik untuk menghangatkan tubuh. Bisakah mereka menghangatkan tubuh? Hahaha. Faktanya,
Suasana di tim Amerika Serikat adalah yang terburuk, ketika Zibal memilih alot. Pengepungan di mana mereka hanya tahu peta dan aturan sederhana. Ada banyak tekanan, karena mereka tidak memiliki informasi tentang 50 NPC, dan diharapkan untuk membuka acara di pertandingan pertama. Mereka juga khawatir bertemu Jepang pada awalnya. Tapi, Grid menarik setelah Zibal. Dia benar-benar pria yang baik. Perwakilan AS dapat bersantai, karena mereka tidak khawatir tentang Korea Selatan. Langkah kaki mereka ringan, ketika mereka memasuki kastil, yang memiliki dinding dengan ketinggian rendah 1 meter. Mereka adalah NPC yang dikabarkan. Mari kita lihat lebih dekat. Taman kastil. 50 NPC hadir. 15 dari mereka adalah tanker yang memiliki armor berat dan dipersenjatai dengan perisai besar. Sementara 20 di antaranya, adalah soldier tempur jarak dekat yang mengenakan armor ringan dan memegang senjata tajam. Selain itu, ada 10 archer dan 5 mage. Panmir, periksa status item mereka. Lalu, kita akan mengukur statistik mereka dengan sparring sederhana. Zibal terkejut melihat wajah para NPC, ketika dia mengeluarkan perintah. Bukankah tidak sopan ingin melihat peralatan dan keterampilan kami begitu saja? Sekelompok orang kasar datang sebagai bala bantuan. Apakah kamu memiliki keterampilan? Aku tidak mempercayaimu. NPC berkomentar. Zibal dan perwakilan AS bingung dengan sikap mereka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. NPC ini bukan bawahan kami. Mereka sama dengan posisi kita. Kami memainkan peran sebagai bala bantuan NPC. Kemudian, jendela notifikasi muncul di depan tim AS. Quest bersama telah terjadi. Perang pengepungan. Tingkat kesulitan, tidak terukur. Dua negara sedang berperang untuk kepemilikan hutan Antrava. Anda adalah anggota kerajaan A. Bekerja sama erat dengan para knight kerajaan A untuk menduduki kastil kerajaan B dan mengambil alih hutan Antrava. Asterisk quest ini khusus dikembangkan untuk kompetisi nasional dan tidak terkait dengan cerita Satisfy. Namun, NPC memahami pandangan dunia Satisfy. Kondisi kemenangan, ambil alih kastil B atau hancurkan pasukan kerajaan B. Asterisk batas waktu adalah 2 jam. Jika tidak ada pemenang dalam batas waktu, negara dengan jumlah selamat terbanyak, akan menang. Asterisk jika Anda tidak menyerang dan hanya bertahan, afinitas Anda dengan NPC akan turun secara eksponensial, dan ini akan menyebabkan kekalahan. Mereka berpikir, jika NPC memiliki konsep tentara. Tapi, mereka sekutu. Itu sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Akan sulit untuk membentuk sistem komando absolut. Ayo pergi benteng musuh. Biarkan 7 orang itu mengikuti rencana kita. NPC mulai bertindak sewenang-wenang. Jika tim AS tidak bisa memberi perintah kepada mereka, rencana apapun yang dikembangkan akan menjadi sia-sia. Apa yang harus mereka lakukan? Perwakilan AS dalam kekacauan untuk sementara waktu, sebelum datang dengan ide yang bagus. Lowell, jelaskan strategimu ke NPC. Ya, jika mereka mendengarkan rencana yang bagus, mereka akan mengerti dan menyerahkan hak perintah kepadamu. Itu benar. Namun, diragukan jika menjelaskan rencana itu akan mengubah sikap NPC. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan, jika mungkin ada NPC bodoh. Lowell bertanya kepada anggota timnya. Siapa yang memiliki statistik dignity, leadership, atau CAM? Anggota tim AS memperhatikan niat Lowell. Di antara mereka, Zibal, Skill, dan Zephyr maju. Mereka adalah top ranker dan memegang berbagai titel, termasuk titel bangsawan. Mereka memiliki setidaknya 300 poin dignity. Secara khusus, Zibal dan Skull telah membuka stat leadership dan CAM. Lowell memimpin dan mendeklarasikannya ke NPC. Aku adalah Lord Lowell. Sebagai seorang earl dan pahlawan dari kerajaan Eternal, kita tidak akan gagal. Jika kamu mempercayai kehormatan dan statusku, dan mengikuti perintahku dalam perang ini, aku akan menjamin kemenanganmu. Lowell diikuti oleh Zibal, Skull, dan Zephyr. Kemudian, lebih dari setengah NPC bertukar pandang dan mengangguk. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi, jika kamu dinilai tidak kompeten, kami tidak akan lagi mengikuti perintahmu. Pada saat itu, kamu harus mengikuti perintah kami sebagai gantinya. Baik. Lowell dan Zibal mengangguk tanpa ragu. Tepatnya, 31 NPC membungkuk kepada mereka, sementara 19 NPC yang tersisa menonton diam-diam. Namun, itu adalah level di mana rantai komando dapat diselesaikan. Pada catatan positif ini, Lowell mulai menjelaskan rencana itu kepada NPC. NPC menjadi terkesan oleh Lowell dan secara bertahap mulai mempercayainya. Para penonton dunia menyaksikan proses ini dan terkesan. Wow, aku pikir, itu akan buruk pada awalnya, ketika aku melihat status NPC. Statistik dignity perwakilan AS sangat besar. Sekarang, NPC mengikuti mereka dengan sukarela. Lowell adalah kelas 1. Bukankah Lowell tampaknya memiliki lebih dari 500 dignity? Stat dignity adalah stat dignity, tapi NPC dengan cepat terinspirasi oleh rencana tersebut. Sepertinya, Lowell telah mempersiapkan operasi yang bagus. Lalu, bagaimana dengan Korea Selatan?
Saat perwakilan AS memeriksa peralatan dan keterampilan NPC, layar beralih ke kastil Korea. Grid adalah player pertama yang menjadi Duke. Jadi diperkirakan, jika statistik Dignity dan Charm-nya lebih tinggi daripada Lawel. Tidak diketahui apakah perwakilan Korea lainnya telah membuka statistik khusus seperti Dignity. Selain itu, Korea Selatan tidak memiliki ahli strategi seperti Lawel. Kita harus khawatir apakah mungkin bagi Grid untuk membujuk NPC. Heok. Apa ini? Para komentator kagum dan mulut mereka ternganga. Itu sama dengan pemirsa. Mengapa? Grid mengenakan mahkota kecil dan saat dia berjalan maju. Aku akan bersumpah setia padamu. Katakan saja, aku akan mengikutimu. 50 NPC yang bangga berlutut di depannya. Dunia menjadi sangat terkejut, ketika Grid tersenyum. Lawel, tidak masalah, jika kamu bagus dalam strategi. Grid akan menunjukkan nilainya yang unik, dengan memecah semua ini dengan item. Grid meraih Grid Lord Sword dan memberikan perintah yang tidak masuk akal kepada NPC yang berlutut. Lepaskan peralatanmu.